Oke, kembali lagi di YouTube channel Rio Suka Daigas. Selamat malam, pagi, siang maupun sore para Daigas di mana Anda berada. Kembali lagi kali ini ya, saya kedatangan dari Daigas, yaitu ada Mini GT. Baik, saya akan mereview, dan ini sudah kondisi unsealed ya, atau sudah tidak segel ya, jadi tidak ada plastiknya ya, jadi sudah loose ya, istilahnya loose atau unsealed ya kalau di kelas Mini GT, karena packagingnya itu dia kardus seperti ini ya, kotak ya, jadi bukan blister, bukan card ya, jadi dia dus gini ya. Oke, dari packagingnya dilihat, di sini ada Mini GT ya, tulisannya fontnya sangat besar sekali, dan ini merupakan dari Honda Civic Type R Championship White. Oke, jadi ini series Civic Type R FL5 ya, jadi ini merupakan Honda Civic Type R yang tahun 2023. Oke ya, di sini ada di series nomor 530 dan ada websitenya dari Facebook, Twitter, dan Instagram. Dan di sini ada tulisan Mini GT skala 1:64. Oke, di sini ada tulisan Civic Type R. Oke, kemudian di bawah X14 plus, jadi untuk anak-anak di bawah 14 tahun tidak disarankan untuk memakai mainan ini atau diecast ini ya. Dan ini lisensi Sunridge Toys and Hobby California USA. Oke, dan ini bahasa Inggris. Kemudian wah, ini ada lisensi dari Honda ya, Honda lisensi H logo. Oke, dan di sini dituliskan TSM model scale miniatures Honda Civic Type R Championship White 2023 RHD. Oke, jadi Mini GT ini ada hologramnya seperti ini ya. Oke, ada seriesnya juga, series hologramnya menunjukkan bahwa ini produk original ya, asli dari Mini GT. Oke, langsung saja kita unboxing ya. Ini sudah terbuka ya, tidak segel, dan di dalamnya ada mikanya seperti ini. Ini 165. Wah, berarti harganya 165 ya, sangat tinggi sekali. Oke, tetapi saya sedikit cerita juga, saya mendapatkan diecast ini tidak di harga 165, bahwa saya mendapatkan di harga 50.000 ya, jadi di bawah harga pasaran. Karena apa? Sudah ada minusnya ya, jadi tidak mulus, atau mungkin tidak sudah seperti aslinya ya, bawaan dari Mini GT. Yaitu apa saja minusnya, yaitu ada apa ini ya, minusnya spionnya tidak ada ya. Jadi kalau aslinya itu ada spionnya, ada mirrornya ini ya. Nah, ini tidak ada spionnya kanan kiri ya, karena patah, karena spionnya terbuat dari karet ya, jadi lentur, dan ini patah. Oke, minusnya itu. Dan juga minus lagi di velg dan rodanya ya, wheelsnya ini sudah diganti juga, aslinya bukan ini ya, aslinya berwarna hitam untuk velgnya. Oke, untuk keseluruhan masih utuh. Dan minus lagi juga ini ya, catnya ada yang terkelupas ya, seperti ini ya. Ini ada, memang ini sudah produk sudah lama ya, jadi wajar kalau catnya ini sudah agak memudar ya, atau mengelupas seperti ini ya. Nah, bisa dilihat. Oke, minusnya terlihat sekali ya, jadi ada terkelupas ini ya untuk catnya ini. Oke, nah ini kemudian juga untuk base bawahnya, molding set bawah ini juga sudah
warna hitamnya sudah ada yang melupas juga, ini saking sudah lamanya ya diecast ini. Tapi overall keseluruhan masih utuh ya, mulai kecuali spion ya, spionnya sudah tidak ada, sudah patah ya. Dan ini rodanya velgnya sudah ganti, untuk spoiler masih utuh ada. Tapi ini mungkin sepertinya juga bekas lem ya, ini mungkin juga pernah lepas, jadi banyak minusnya ya. Jadi ini dengan harga segitu juga sepadan ya dengan kondisi diecastnya, karena kalau masih mulus dan masih utuh keseluruhan, masih ori semua, itu sekitar harga 165 bahkan lebih ya, sampai 200, masih tinggi ya harganya untuk Mini GT ini. Oke, langsung saja untuk bodi samping bagian kiri. Ini terdapat lekuan atau garis pintu ya. Handle pintu juga ada di sini. Tangki bensin, tutup tangki bensin juga ada di sini, dan aksen-aksen garis dari bodi belakang ya sampai bodi tengah ini ada set molding bawah, dan ini ada garis yang berwarna hitam ini ya untuk motif dari fender depannya, roda depan ini. Oke, dan kacanya juga sedikit bening ya, ini agak bening, ada garis hitamnya juga di pinggir kaca. Dan ini rodanya sudah di custom juga, diganti ya, roda aslinya velgnya tidak seperti ini. Oke. Kemudian untuk bagian atas polos tidak ada sunroofnya, ada antena hiunya ini. Oke. Untuk bodi depan seperti ini, cakep sekali ya, sangat detail sekali. Dan ini grillnya dibuat juga seperti diecastnya nih ya, jadi bukan plastik, full besi metal ini ya. Oke, dan bertekstur kasar ini ya, ada bintik-bintiknya gitu untuk grill depannya. Untuk lampu depan ini berbahan mika ya, bukan tampo biasa ya. Jadi ini untuk headlamp depannya ini mika, bukan tampo ya. Oke. Kemudian di sini di grill depan ada logo Honda yang sangat terlihat jelas sekali ya, dicetak Honda berbackground merah, dan ada tulisan R di sini ya, kecil sekali ya. Ini mikanya, headlampnya mika ya, bukan tampo, sangat detail sekali. Grillnya juga sangat dibuat detail. Bumper bawah ini juga menyatu dengan base besinya ya. Untuk kap depan mesin seperti ini, ada garis hitam, ini airflow kap mesin ya ini. Oke, dan ada aksen garis-garis kapnya ini ya, sangat simetris sekali. Dan interiornya wah, detail juga. Ini setir kanan ya, ini jadi Swift Tab R ini setir kanan. Interior dashboard, dan juga ada wipernya. Wah, ini terlihat jelas ada wipernya. Oke, untuk sisi samping bodi kanan sama ada aksen di fender di fender depan ini ada garis hitam sedikit, ini juga dibuat melekuk ke dalam gitu ya, ini untuk fender depannya ini. Nah, ini juga spionnya patah yang sisi bagian bodi samping kanan. Ada handle pintu depan dan belakang ya, ini juga ada minus lagi di cat bodi samping ya ini. Oke, interiornya juga terlihat kursinya ya ini. Jadi ini tipe mobil hatchback ya, city car hatchback, jadi berisi 5 penumpang ya plus sopir. Oke, kemudian velgnya juga ini sudah diganti ya, velg rodanya ini seperti ini. Kemudian menuju ke bodi ya, ini ada lagi seperti bekas lem ya, ini di spoilernya ini, antara sambungan bodi dengan spoiler ini ya. Jadi memang
ya harga segitu memang banyak minusnya ya, tetapi keseluruhan masih utuh ya, tidak ada yang begitu sangat parah atau mungkin ada yang pecah atau apa, tidak. Jadi masih layak untuk dikoleksi dan dimiliki. Oke, bodi bagian belakang seperti ini. Wah, cakep sekali ya, dan sangat detail. Dan ini kaca bagian belakangnya ada apa ini namanya ya, untuk menghilang kabut itu ya, ada garis-garisnya ini ya. Oke, dan ada wipernya juga ini di kaca bagian belakang. Spoilernya sangat tinggi sekali ya, jaraknya juga sangat jauh ini spoiler belakangnya. Ciri khas dari Civic Type R ya, Honda Civic Type R, dia spoilernya seperti ini, terpisah ya dari bodi bagasi belakang. Oke, kacanya juga detail ya, ini ada di apa namanya, untuk menghilang kabut itu ya, mungkin para diecast bisa memberikan tambahan ya, yang bagi yang tahu. Untuk bodi belakang ini lampunya juga terbuat dari mika, stop lampnya ini belakang, dan mungkin ini juga yang putih ini untuk lampu sen dan atret. Dan ini mikanya ini menyatu ya, menyambung sampai pintu belakang tengah ini ya, jadi berwarna aksen merah ini ya, menyambung. Jadi ini memang Civic Type R yang tahun 2023 ya, bukan yang 2018 Civic Type R FK8 ya kalau tidak salah. Ini banyak serisnya ya, dan ini ada logo Honda di pintu belakang, berlogo Honda, berbackground merah ya, ada tulisan Civic, dan sini ada tulisan Type R ya ini, dan ada tempat plat nomornya juga bertuliskan Civic Type R ini di tengah untuk tempat plat nomor. Dan ini juga ada lekuan lagi bodi belakang garis hitam ini ya, dan ini juga ada tamponya hitam gitu. Ini bumper belakang juga seperti ini base-nya besi ya, ini menyatu dengan besinya ini apa, bodi belakang ini. Dan knalpotnya wow, sampai 3 ya knalpotnya ini, lubang knalpot mufflernya ini. Dan ini juga dicat berwarna chrome ya, ini knalpotnya. Wah, sangat detail sekali. Untuk knalpotnya di tengah ada 3. Oke, untuk base bagian bawah base besi ya, ini jelas. Oke, base besi. Dan ini juga, jadi untuk Mini GT dia tidak menggunakan rivet ya, jadi menggunakan baut plus sama seperti Pop Race. Oke, dan ini juga sangat cukup detail sekali. Untuk base bagian bawahnya dibuat untuk pipa-pipa knalpotnya ini, sasis roda as tengahnya belakang ini juga ada detail ya. Kemudian untuk mesin bawah ini ya seperti ini, bertuliskan Mini GT made in China. Oke, tidak ada tulisan atau keterangan Honda Civic Type R ya, seperti punyanya Hot Wheels maupun Matchbox. Oke, ini diecast dari Mini GT. Oke, overall keseluruhan masih sangat layak untuk dikoleksi ya, walaupun sudah banyak minus ya. Untuk catnya ini terkelupas, kemudian spionnya patah ya, tidak ada spionnya kanan kiri, sangat disayangkan sekali. Dan juga untuk velgnya, rodanya, wheelnya ini sudah diganti juga, bukan aslinya orinya tapi oh ya, dan ada lagi ini apa ya, kayak memang kurang lancar ya untuk wheelnya, rodanya ini untuk putarnya ini kurang lancar juga ya. Ini ada bekas seperti apa, lem ya, ini lem glutek dari karet ya ini ya, ini juga jadi minus ya, jadi tidak lancar untuk diputar juga ya. Ini rodanya ini biasanya kan lancar ya, ini ya yang depan ini masih lancar normal, tapi juga sedikit agak tidak lancar ya. Oke, bagi yang belakang seperti ini, nah ini tidak bisa berputar ya, ya bisa tapi hanya sedikit, dan ini sedikit, wah sedikit seperti ini ya, seperti kayak
tidak kencang ya ini rodanya ini. Oke, masih worth it lah untuk harga segitu, walaupun dulu harganya mungkin 165. Ini ketika kondisi masih mulus dan lengkap dan masih ori ya, sangat masih tinggi sekali untuk Mini GT. Memang kan di diecast Mini GT ini Honda Civic Type R Championship Wet, jadi ini juga banyak seriesnya ya dari Mini GT. Honda Civic Type R ini banyak seriesnya, banyak mungkin motif-motif yang lain atau edisi yang lain dari Honda Civic Type R. Jadi ini Honda Civic Type R tahun 2023 ya, berbeda dengan yang Honda Civic Type R FK8 ya. Jadi ini salah satu saya contoh ambil dari Majorette ya. Ini Majorette lebih agak besar ya skalanya ya. Ini Civic Type R yang FK8 ya, tahun 2018 ya. Ini dari Majorette ya, sudah berbeda ya, dari grill depannya seperti ini, kemudian untuk bodi belakang juga sudah berbeda, headlamp belakang stop lampnya ini juga berbeda dengan yang Civic Type R tahun 2023 dan 2018. Kalau yang di Hot Wheel itu ada ya, ada tahunnya ya. Ini Civic Type R yang FK8 ya, ini 2018 Honda Civic Type R ini. Nah, ini dari Hot Wheel, ini yang FK8 ya, jadi juga berbeda ya dari Hot Wheel seperti ini ya. Untuk spoilernya, kasnya juga seperti ini ya, Civic Type R dia tinggi ya, agak jaraknya sangat, space-nya banyak. Lampunya berbeda ya, lampu stop lamp belakang berbeda, kemudian pintu bagasi juga berbeda, dari bodi samping juga ya berbeda ya, seperti ini. Sama-sama warna putih ya, saya memiliki warna putih juga yang untuk Civic Type R FK8. Untuk grill depan seperti ini juga berbeda ya, yang tahun Civic Type R 2018 dengan 2023 yang terbaru ini ya. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Oke, jadi sangat jelas perbedaannya ya dari brand Mini GT, kemudian dari Majorette, kemudian dari Hot Wheel. Jadi saya mempunyai 3 brand dari Honda Civic Type R ini ya, dari Hot Wheel, Mini GT, dan juga Majorette. Oke, mungkin para diecast lainnya juga ingin menambahkan atau berkomentar, silahkan, atau mungkin mempunyai referensi untuk menambahkan sekitar seputaran diecast. Oke, silahkan. Mungkin saya juga sedikit akan membandingkan ya diecast ini dengan Popres ya, yang beberapa hari yang lalu saya juga baru saja mendapatkan dari diecast Popres ini ya. Jadi kelasnya hampir sama, Mini GT dengan Popres ya, dia memiliki kedetailan yang sangat-sangat lengkap ya. Jadi lampunya juga dari Mika untuk dari Popres. Hanya saja kalau Popres ini dia open cup ya, jadi ada moving partnya ya. Ini untuk yang Popres dia ada open cupnya seperti ini, detail mesinnya juga terlihat. Sedangkan yang Mini GT ini dia tidak ada open cupnya maupun moving partnya yang bisa dibuka, tidak ada ya untuk yang Mini GT ini. Jadi full dia hanya mempunyai kelebihan dari desain ya, desainnya detail ya, hanya saja yang Mini GT ini tidak memiliki open cup maupun open door ya, jadi moving partnya tidak ada. Berbeda dengan Popres, dia masih memiliki open cup ya, cup depan, dan detail mesinnya juga dibuat seperti ini. Bannya juga ban karet ya. Oh, yang Mini GT nya juga ban karet ya ini ya.
Nah, ini juga mini GT ini juga ban karet, base-nya base besi sama seperti Popres ya, dan juga sama-sama tidak memiliki rivet ya, jadi menggunakan baut plus untuk Popres dan mini GT ini ya, bisa dilihat. Dan untuk skalanya sama 1:64 dari mini GT dan Popres ini, hanya saja untuk mini GT ini masih sama dengan Hot Wheels skala 1/64 nya ya. Untuk yang mini GT masih sama dengan Hot Wheels ya, untuk besarnya, kemudian dia lebarnya, panjangnya masih sama. Sedangkan untuk Popres dia 1/64 skala, tapi dia sedikit agak kecil ya, berbeda ya. Nah, kalau disandingkan dengan Hot Wheels yang reguler, Popres agak kecil ya, walaupun sebenarnya ini sama-sama 1:64 skalanya. Kemudian untuk si mini GT juga begitu, jika di compare dengan Popres ya, dia agak kecil ya si Popres ini dengan mini GT skala 1/64, tapi standarnya ya, atau hampir sama 1/64 nya Hot Wheels ya, atau Matchbox ya, kadang Matchbox juga sama Hot Wheels Matchbox ya. Dengan mini GT ini, dengan Popres agak lebih kecil ya. Oke, itu perbedaannya. Nah, ya bisa dilihat perbandingannya, compare antara Popres dan mini GT ya, agak kecil ya Popres, tapi overall dari kedetailan, kemudian kelengkapan kedetailan dan desain, sangat-sangat kedua brand ini unggul ya. Mini GT dan juga Popres ini sama-sama bagus ya. Saya juga suka ya. Akhirnya saya lebih tertarik upgrade diecast yang kelasnya, kelengkapan dari kedetailannya itu lebih lengkap ya. Jadi dari brand mini GT dan juga Popres, tapi dalam tanda kutip bukan berarti produk Hot Wheels, Matchbox maupun Majoret tidak bagus, itu bukan seperti itu ya. Jadi sama-sama seluruh diecast itu memiliki kelebihan dan juga kekurangan ya. Jadi tidak ada yang direndahkan atau tidak ada yang produknya itu kelasnya biasa-biasa saja, tidak. Semuanya bagus diecast ya, maupun dari Hot Wheels, Matchbox, Majoret, bahkan ada juga dari Tomica ya, itu semuanya bagus diecast. Oke, tinggal semua kembali ke selera masing-masing para diecast, suka yang mana, dan tingkat kedetailannya juga berbeda-beda ya. Dari segi harga juga sudah berbeda ya, semua tergantung kembali ke selera masing-masing para diecast. Oke, terima kasih review hari ini, semoga bisa menghibur para diecast lainnya, dan jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe di channel YouTube Rio Suka Diecast agar lebih update ya. Saya selalu bisa update dan semangat membuat review maupun unboxing sekitar diecast. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Terima kasih.